Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Filsafat Timur. Dan pada kesempatan kali ini, di sesi yang ke-12, kita akan membahas ajaran dan filsafat Shinto. Shinto adalah agama khas masyarakat Jepang. Artinya identik dengan Jepang. Sangat sulit menemukan penganut Shinto yang tidak terkait dengan Jepang. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang menganut agama Shinto, maka pasti dia terkait dengan Jepang. Mungkin keturunan Jepang atau menikah dengan orang Jepang dan lain sebagainya. Nah, kalau murni orang luar tapi menganut agama Shinto itu sangat sulit ditemukan. Nah, kemudian di sisi lain, meskipun tidak semua warga Jepang memeluk Shinto, sebagaimana kita pernah bahas di sesi sebelumnya, bahwa sebagian dari orang Jepang itu menganut agama Zen, Buddhisme ya. Tapi agama Shinto ini dianut oleh sekitar 80% atau sekitar 100 juta dari total penduduk Jepang, sekitar 125 juta ya saat ini. Nah, dari masa restorasi Meiji, itu adalah masa ketika dikembalikannya kekuasaan kepada kaisar, hingga akhir Perang Dunia II, Shinto adalah agama resmi di Jepang. Ya, setelah Perang Dunia II selesai, yang berakhir dengan kekalahan Jepang, maka saat itu tidak ada keharusan orang Jepang untuk memeluk Shinto. Nah, citra Shinto sebagai agama orang Jepang itu menjadi semakin kuat karena penganut Shinto terikat dengan kepercayaan bahwa kaisar dari negara Jepang adalah keturunan Amaterasu atau Dewi Matahari, yaitu dewi paling kuat yang menyatukan dewa dan dewi lainnya dalam kepercayaan Shinto. Jadi seorang penganut Shinto harus memberikan ketaatan kepada kaisar Jepang. Nah, karena kalau bukan orang Jepang agak susah sekali membayangkan ada orang luar Jepang tapi taat kepada kaisar Jepang. Dari sisi sejarah, Shintoisme pada mulanya adalah kepercayaan kuno orang-orang Jepang yang bercorak animisme, yaitu pemujaan terhadap arwah yang bersifat spiritual dan menguasai semua gejala alam. Shinto bahkan mengembangkan mitologi yang khas terkait dengan asal-usul bangsa Jepang, sehingga catatan tentang latar belakang historis timbulnya Shintoisme itu berimpitan dengan latar belakang historis tentang asal-usul timbulnya negara dan bangsa Jepang. Jadi, kalau dikatakan apa itu sejarah Shinto? Ya, sejarah Shinto seperti begini ya. Nah, dan kemudian kalau Jepang, ya juga sama gitu. Jadi, Jepang dan Shinto itu adalah dua istilah yang kalau dibahas secara kesejarahannya, maka keduanya merujuk kepada penjelasan yang sama. Nah, dari sisi lain bisa dikatakan bahwa tidak ada catatan ilmiah yang bisa dijadikan rujukan terkait dengan kapan ajaran agama ini mulai muncul. Karena catatan yang ada hanya mengatakan bahwa Shinto telah ada ketika bangsa Jepang ada. Nah, bangsa Jepang ada pun dulu catatan sejarahnya ya bisa dikatakan tidak ilmiah, karena hanya berdasarkan kepada tradisi lisan yang mengatakan bahwa orang-orang Jepang itu berasal dari dewa dewi gitu ya, atau pokoknya berasal dari sesuatu yang sulit sekali untuk bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, banyak yang terkait dengan masalah mitos ya. Nah, dengan ciri tersebut Shinto menjadi unik. Agama ini tidak punya pendiri dan juga tidak punya kitab suci. Secara harafiah, Shinto itu bermakna jalan dewa atau jalan ruh. Istilah ini dimunculkan oleh para penganut ajaran ini baru pada abad ke-6, yaitu ketika Buddhisme mulai masuk ke Jepang dan kemudian menjadi Zen Buddhisme yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Artinya sebelum abad ke-6, istilah Shinto yang merujuk kepada kepercayaan dan tradisi kuno warga Jepang belumlah dikenal. Nah, selama berabad-abad antara Shinto dan Buddha terjadi percampuran yang sedemikian rupa dan juga persaingan yang hebat, sehingga para pemuka Shinto sangat sibuk dengan usaha-usaha untuk mempertahankan kelangsungan dan kemurnian dari ajaran Shinto. Faktanya dari sisi ritual keagamaan, kalau dari sisi fisik gitu kan ya, Shinto zaman sekarang mulai banyak kehilangan sebagian besar sifat aslinya. Misalnya saja dari beragam upacara agama gitu kan ya, mereka mereka melakukan yang namanya bertapa, kemudian juga mereka menyalakan dupa,
itu zaman dulunya tidak ada di ajaran Shinto, tapi ketika masuk Buddha yang menjadi Zen Buddhisme itu, ritual-ritual sudah mulai ada. Dan juga dari corak-corak dari tempat ibadahnya, bentuk bangunan tempat suci agama Shinto banyak dipengaruhi oleh agama Buddha. Patung-patung dewa yang semula tidak dikenal dalam agama Shinto mulai dibuatkan, dan ciri kesederhanaan tempat-tempat suci agama Shinto lambat laun menjadi lenyap digantikan dengan gaya yang penuh hiasan warna-warni yang mencolok. Nah, ini adalah contoh foto dari kuil Shinto di zaman sekarang ya. Warna-warni yang sangat mencolok. Zaman dulunya tidak seperti itu. Dari sisi falsafah hidupnya, kalau dari sisi ritual sudah banyak kehilangan sifat aslinya. Ritual-ritualnya juga banyak berubah karena dipengaruhi oleh Buddha. Akan tetapi kalau dari sisi falsafah hidup, ajaran Shinto itu bisa dikatakan tetap sangat hidup dalam budaya masyarakat Jepang hingga sekarang. Inti dari Shinto adalah pengabdian Jepang untuk wujud spiritual tak terlihat dan kekuatan yang disebut kami. Pengabdian kepada kami ini menjadi yang paling penting dalam Shinto. Pengabdian ini diwujudkan dalam bentuk ritual yang memungkinkan manusia berkomunikasi seintens mungkin dengan kami, yaitu roh yang menghargai niat manusia kepada mereka, roh yang hanya ingin membuat manusia bahagia. Dalam keyakinan Shinto, jika diperlakukan dengan baik, kami akan melakukan campur tangan dalam kehidupan manusia, memberikan kemanfaatan seperti kesehatan, kesuksesan bisnis, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Nah, pengabdian terhadap kami itu dilakukan dengan ritual tertentu dan hanya dilakukan di sebuah tempat yang mereka buat dan mereka dedikasikan sebagai kuil. Nah, ini masih berkaitan dengan ritual-ritualnya ya. Nah, bagi Shinto, kuil bisa dibuat dan dibangun di mana saja. Sehingga banyak orang Jepang yang memiliki altar kuil kecil di rumah-rumah mereka sendiri. Setiap kuil ditandai dengan adanya pintu khas yang disebut dengan gerbang torii. Dengan melewati gerbang ini, pengikut Shinto yakin bahwa di saat itu mereka untuk sesaat meninggalkan dunia lahir untuk masuk ke dunia lain yang tidak terbatas. Nah, seperti berbagai filsafat timur lainnya, nah ini bagaimana kepercayaan kepada kami ini kemudian melahirkan berbagai falsafah etika. Jadi diawali dengan harmoni dengan alam dulu ya. Seperti berbagai filsafat timur lainnya, etika Shinto sangat menekankan pentingnya mencintai alam sekitar dan hidup secara harmonis dengan alam. Shinto mempercayai bahwa alam pada dasarnya adalah kekuatan yang suci dan bersih. Alam juga menjadi penjelmaan dari kami. Karena itu manusia dapat mendekati kami melalui alam semesta. Memuliakan alam bermakna memuliakan kami, dan menyakiti alam bermakna menyakiti kami. Jadi di sana sangat kuat sekali upaya untuk penghormatan terhadap alam, dan mereka muliakan, mereka sembah gitu kurang lebih, mereka jadikan sebagai acuan gitu. Nah, itu termasuk di antara yang sangat terkenal. Ini adalah penampakan dari Gunung Fuji yang disucikan dan diyakini sebagai penjelmaan dari kami. Nah, sikap harmoni juga diyakini oleh pengikut Shinto harus dilakukan terhadap sesama manusia yang diwujudkan dalam bentuk ketulusan dalam memberikan pertolongan, penghormatan atas segala hak orang lain, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan egoisme. Dan yang lebih penting, penganut Shinto harus mengutamakan kepentingan raja sebagai keturunan Dewi Matahari. Di Jepang itu ada tradisi ojigi yang artinya membungkuk sebagai bentuk hormat. Tradisi ini sudah diajarkan sejak usia kecil dan selalu dilakukan orang Jepang. Orang Jepang juga memiliki budaya aisatsu yang berarti budaya untuk selalu berkenalan, untuk selalu mengatakan permisi, selalu meminta maaf, dan juga selalu mengucapkan terima kasih gitu atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini etika tersebut itu dikembangkan dari keyakinan bahwa manusia itu harus hidup harmoni dengan sesama manusia. Dan hidup harmoni ditandai dengan penghormatan kepada orang lain. Penghormatan orang lain itu ya seperti itu ya. Bersikap tulus, membantu gitu. Mengucapkan terima kasih gitu. Selalu berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan secara bersama-sama. Nah, kemudian ada lagi sebuah dengan etika Bushido. Bushido bermakna kesatria. Konsep ini mewujud dalam bentuk kode etik golongan samurai. Golongan samurai itu artinya adalah golongan pendekar.
di masa feodal dulu ya, di zaman dulu, di mana seorang samurai memiliki loyalitas dan totalitas terhadap raja yang tak lain merupakan implementasi dari penghormatan kepada kami. Samurai bahkan rela melakukan harakiri atau bunuh diri dengan menusuk perutnya untuk mengembalikan kehormatan dirinya. Bushido merupakan serangkaian peraturan atau kode yang memuat prinsip moral, kesungguhan, keberanian, kebaikan, kesopanan, kejujuran, kehormatan, dan kesetiaan. Sikap-sikap ini secara turun-temurun terus hidup di tengah-tengah masyarakat Jepang hingga sekarang. Jadi mereka punya semangat Bushido, gitu. Semangat kesatriaan, dan orang Jepang itu adalah orang yang sangat loyal, orang yang sangat memiliki komitmen untuk mengabdi, gitu, dan sangat setia. Dulunya dan sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang itu dibuktikannya kesetiaannya itu diberikan kepada kaisar, tapi kemudian lama-lama ke sini itu diturunkan juga ke dalam apapun juga yang merupakan tempat dia berada, tempat dia bekerja, maka dia akan menunjukkan loyalitasnya. Kemudian disebut dengan disiplin samurai. Untuk sampai kepada posisi samurai dan juga untuk mempertahankan posisi itu, seorang samurai selalu dihadapkan kepada berbagai tantangan yang sangat berat yang hanya akan bisa dicapai dengan menjalankan disiplin sangat ketat. Nah, dari falsafah itulah etos kerja keras dan pantang menyerah yang disertai dengan disiplin ala samurai hingga kini menjadi salah satu ciri khas masyarakat Jepang. Jadi orang Jepang itu adalah pekerja keras dan sangat disiplin. Itu sebenarnya dari dulu dibentuknya dari semangat Bushido dan samurai, yang orang-orang Jepang itu, kaum samurai itu, mereka dihadapkan kepada tantangan yang muncul, yang datangnya dari kaisar Jepang, tempat para samurai itu mengabdi ya. Dan tantangan itu sangat berat, dan mereka untuk bisa mewujudkan tantangan tersebut, untuk menunjukkan pengabdian kepada raja tersebut, mereka selalu melakukan segala hal dengan cara yang sangat luar biasa disiplinnya. Dan sikap itu sampai sekarang masih terus ada di tengah-tengah masyarakat Jepang. Ada lagi yang disebut dengan prinsip Makoto. Makoto diartikan sebagai kejujuran dan ketulusan saat bekerja. Jadi dalam melakukan pekerjaannya, terutama ketika berinteraksi dengan orang lain, penganut Shinto akan mengiringi sikap kerja keras dan kedisiplinannya dengan semangat, dengan kejujuran dan ketulusan. Shinto menekankan pentingnya menghargai setiap detik yang berlalu dan memastikan bahwa setiap saat itu bernilai. Prinsip Makoto ini tak bisa dilepaskan dari nilai kebajikan untuk menciptakan harmoni dengan orang lain. Jadi ini sangat menarik ya, ketika ada kewajiban untuk menciptakan harmoni dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk juga rekan-rekan kerja misalnya, maka sikap harmoni itu diartikan sebagai satu diterjemahkan dalam bentuk penghormatan kepada orang lain, dan penghormatan kepada orang lain itu adalah juga menghormati kepentingan orang lain. Ketika orang lain misalnya ada kelas dimulai jam berapa gitu kan ya, itu kan ada orang lain yang di sana yang berkepentingan untuk datang, yang memang datang di awal. Tapi kalau orang lain datang di awal itu kan, kalau misalnya kitanya datangnya lambat, apa yang terjadi? Orang lain itu nunggu gitu kan ya, dia menunggu lama sekali. Dan ketika kita membuat orang lain itu menyia-nyiakan waktu yang mereka miliki, kan mereka kan datang tepat waktu itu, sampai kemudian tibanya satu misalnya perkuliahan gitu kan ya, dan itu menunggu kita, dan kemudian kalau kita datangnya lambat, apa yang terjadi? Selama 5 menit, 10 menit, 15 menit, orang-orang lain itu kan menunggu gitu kan ya, dan waktunya sia-sia gitu. Itu bagi orang Jepang itu adalah satu sikap yang menunjukkan seandainya seperti gitu ya. Lambat datang itu artinya tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai orang lain artinya apa? Tidak berusaha untuk menciptakan harmoni. Tidak menciptakan harmoni artinya apa? Itu tidak membuat kami menjadi senang, dan itu artinya adalah pelanggaran terhadap ajaran agama Shinto. Nah, kemudian juga ada kaizen. Kaizen bermakna perbaikan.
Nah, harmoni dengan sesama dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan kebaikan bersama yang melibatkan semua pihak. Kaizen membuat penganut Shinto mampu melihat dirinya sebagai bagian penting dari sebuah proyek bersama. Jadi Kaizen tuh melihat bahwa setiap orang, dia melihat bahwa dirinya itu pastilah punya peran yang memang diharapkan, sehingga seandainya dia mengoptimalkan apa yang dia mengoptimalkan kerja dia, maka dia memberikan kebaikan kepada orang lain dan menciptakan harmoni kepada orang lain. Jadi kalau tadi yang ketika berbicara tentang Makoto itu berbicara bagaimana menghargai waktu. Kalau Kaizen ini membuat para penganut Shinto itu bersikap atau memaksimalkan dengan cara yang mengoptimalkan kinerjanya supaya memberikan manfaat kepada orang lain. Maka jika ia sampai tidak menjalankan fungsinya, maka akan rusaklah seluruh proses yang berlangsung. Nah, jadi semua orang-orang penganut Shinto itu dan mewujud pada pribadi-pribadi orang Jepang, umumnya mereka itu melihat bahwa mereka itu adalah bagian yang penting yang memang harus melakukan yang terbaik buat masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya kita berada dalam sebuah institusi saja, kadang-kadang kalau kita orang-orang Indonesia, orang-orang Islam sangat disayangkan ya tidak melihat masalah ini sebagai hal yang penting. Misalnya kita menjadi mahasiswa jadi dari sebuah perguruan tinggi gitu kan. Kadang-kadang kita tidak melihat bahwa rajinnya kita dalam belajar atau kemalasan kita dalam belajar itu berpengaruh kepada institusi kita. Padahal kita ingin misalnya institusi kita menjadi baik, institusi kita misalnya sedang berusaha untuk menaikkan akreditasinya, misalnya dari akreditasi misalnya dari B ke A gitu. Nah, dari B ke A ini gimana caranya? Ya gimana? Salah satu di antara indikatornya adalah prestasi yang dimiliki oleh para mahasiswanya gitu. Atau prestasi yang dimiliki oleh para lulusannya gitu. Itu kan menjadi indikator yang menjadi penilaian bagaimana satu institusi itu bisa naik gitu ya, akreditasinya menjadi lebih baik. Nah, tapi kebanyakan dari kita kan tidak begitu peduli dengan hal-hal tersebut. Nah, misalnya seperti gitu ya. Atau misalnya, dan karena gara-gara itu, maka kita sembarangan saja, kita merasa tidak membawa nama baik, apapun juga, ya sudah gitu. Kita hanya berpikir tentang diri sendiri saja. Dengan mengatakan bahwa, ya kalau aku tidak berbuat baik, kalau saya tidak berbuat baik, maka ketidakbaikan itu kan untuk diri saya sendiri. Padahal ketidakbaikan itu sebenarnya kemalasan kita, ya, itu akan berakibat kepada institusi tempat kita belajar. Nah, itu kalau orang penganut Shinto itu tidak seperti gitu. Orang Shinto pasti melihat dengan Kaizennya ini, melihat dirinya selalu mencoba mengupgrade dirinya menjadi lebih baik lagi dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepada orang lain sebagai bagian dari penghormatan kepada sesama, sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan harmoni dengan orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang konsep Keishan. Keishan berarti kreatif dan inovatif. Nah, ini juga berasal dari harmoni itu ya. Prinsip Keishan itu muncul dari konsep harmonisasi antara manusia hari ini dengan manusia di waktu-waktu sebelumnya. Baik itu yang sudah lewat, yang sudah meninggal, ataupun yang misalnya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu. Atau 1 dekade yang lalu. Nah, ini supaya ada harmonisasi di antara manusia-manusia dari berbagai zaman itu, apa yang harus dilakukan? Harmoni itu dimaknai sebagai penghargaan. Kan itu harmoni itu kan dari tadi ya dimaknai sebagai penghargaan atas kebaikan yang telah ditorehkan sebelumnya gitu. Dan penghargaan tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya keras membuat kebaikan terdahulu menjadi lebih baik lagi di masa yang sekarang. Dulu orang-orang sudah menciptakan apa gitu kan ya, sesuatu yang misalnya telepon. Nah, kemudian seorang penganut ajaran Shinto akan melihat bahwa saya akan disebut melakukan harmonisasi dengan orang terdahulu seandainya saya melakukan perbaikan, melakukan inovasi, melakukan penemuan-penemuan untuk mengembangkan dari telepon itu menjadi sesuatu yang lain, misalnya menjadi handphone. Dari handphone nanti akan dikembangkan lagi menjadi apa gitu, sesuatu yang lain lagi. Nah, lewat prinsip ini para penganut Shinto di Jepang selalu punya motivasi untuk berkarya secara kreatif dan melakukan inovasi yang berbeda.
Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.